Mengapa manusia menderita? Ya, saya akan menjelaskan secara sederhana 6 alasan mengapa manusia menderita. Shalom dan salam berjumpa kembali bersama dengan Watitir pada hari ini. Terima kasih kepada Anda yang sudah mengikuti video dari hari pertama yang dulu sehinggalah kemarin. Dan pada hari ini saya akan melanjutkan perbicaraan mengenai dengan mengapa manusia menderita, dengan menjelaskan secara sederhana sahaja 6 alasan mengapa manusia menderita. Oleh itu teruskan bersama-sama dan menyaksikan video ini sampai selesai. Ya, alasan yang pertama adalah karena wujud jurang antara kehendak dan keperluan. Kehendak adalah hasrat ataupun keinginan atau juga hajat seseorang, berkaitan dengan kemewahan, berkaitan dengan kepuasan, berkaitan dengan penghormatan, dan juga berkaitan dengan status sosial, dan banyak lagi kehendak-kehendak kita yang lain. Keperluan pula adalah apa yang kita perlukan untuk hidup, terdiri daripada keperluan asas dan keperluan sampingan ataupun keperluan yang lainnya. Dan antara kehendak dan keperluan ini ada jurang yang begitu besar. Nah, jurang itulah yang mengakibatkan ada sesuatu yang tidak terpenuhi di dalam diri manusia, maka kebahagiaan tidak dapat dikecapainya. Alasan yang kedua adalah karena manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Setiap hari, bahkan setiap saat, manusia itu memiliki keinginannya tersendiri. Dan keinginan itu yang seolah-olah meluap-luap dalam hatinya supaya dapat dicapai, supaya dapat dicari dan ditemukan. Dan ketika keinginan itu terpenuhi, maka keinginan yang lain lagi akan muncul. Dan begitulah prosesnya. Dan keinginan manusia ini tidak akan pernah puas, tidak akan pernah berhenti, dan tidak akan pernah terpenuhi. Keinginan yang tidak terbatas ataupun juga keinginan yang tidak teratur ini mengakibatkan pemberontakan dalam diri kita seandainya keinginan itu tidak tercapai. Ketika tidak tercapai, membuatkan seseorang itu memberontak dalam dirinya, bahkan mungkin memberontak kepada pihak yang menyebabkan dia tidak dapat mencapai keinginannya. Alasan yang ketiga adalah keterbatasan manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan, dan sebagai makhluk ciptaan pasti memiliki keterbatasan. Terbatas artinya memiliki batasnya. Misalnya dalam kemampuan berpikir kita ada batas, dalam kemampuan bertindak kita ada batasannya, dan semua itu ada batasannya bagi kita manusia ciptaan ini. Dan alasan yang keempat adalah karena manusia memiliki sifat egoisme. Setiap dari pribadi manusia pasti memiliki sifat egonya tersendiri. Sikap ego itulah yang secara diam-diam memicu kepada pertengkaran di dalam hati kita sebagai manusia, dan memicu kepada pertengkaran kepada sesama kita. Sikap ego ini menenggelamkan rasa belas kasihan dan kasihan dan keprihatinan serta kepedulian kepada orang lain, memperparah keadaan penderitaan yang sedia ada. Dan penyebab yang kelima adalah adanya pengaruh dari kuasa kegelapan ataupun kuasa kejahatan. Sementara manusia berusaha hidup dalam perdamaian, hidup dalam kebaikan, hidup dalam keadilan, hidup dalam kebijaksanaan, sementara itu ada pengaruh-pengaruh dari kuasa luar yang mempengaruhi kita, sehingga kan kadang-kadang manusia ini jatuh ke dalam kegelapan ataupun ke dalam kejahatan, terjerumus di dalam kejahatan. Dan alasan yang keenam adalah adanya pertentangan antara yang surgawi dan yang duniawi. Di dalam alasan yang keenam ini, kita tidak dapat melupakan bahwa pemberontakan yang dilakukan oleh iblis kepada Tuhan itu juga menjadi puncak terbesar dari adanya kekacauan di dunia ini, di mana pemberontakan mereka itu tidak pernah selesai. Pemberontakan iblis itu tidak pernah selesai. Dan karena itu, iblis dan juga konco-konconya mau mengganggu dan mengacau
dunia yang diciptakan oleh Tuhan, dan terutama sekali manusia yang dicintai dan yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita yang hidup di dunia ini, kita diganggu dan dikacau oleh kuasa iblis dan juga konco-konconya. Jadi demikianlah ada 6 alasan mengapa manusia menderita. Secara sederhana saya ungkapkan, saya persembahkan kepada Anda semua, karena sememangnya alasan-alasan mengapa manusia menderita ini memang sulit dan tidak mudah untuk diperjelaskan. Namun semoga di kesempatan video yang lain saya akan dapat lebih memperjelaskannya lagi. Jadi demikian saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa terus subscribe channel YouTube Watitir, like dan follow page FB Watitir. Dan jangan lupa mengikuti video yang selanjutnya yang akan terus diuploadkan. Sekian saja untuk kali ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya.